selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bertanya, Bu ya. Dari mendengar riwayat Nabi Nuh tadi yang begitu berat cobaannya, putranya saja tidak taat padanya. Dengan seperti itu, bagaimana bagi orang tua yang anaknya tidak patuh pada ajakan atau nasihat orang tuanya? Padahal orang tua itu sudah dengan cara halus, sudah kasar pun sudah dilakukan, tapi tetap saja tidak patuh kepada orang tuanya. Tapi kalau untuk memakai hijab, alhamdulillah sudah memakainya, dan sholat juga sudah melaksanakan sholatnya. Tapi kalau untuk main masih tetap suka main, dan kalau main juga nggak izin kepada orang tua. Bu ya, minta pencerahannya bagaimana untuk nasihatin anak agar anak itu dibuka pintu hatinya. Jazakumullah khairan jazaa wa jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan anak itu cerita panjang. Sebenarnya cerita kerinduan akan keselamatan sang anak. Dan keselamatan lahir itu sama dengan keselamatan batin. Ada seorang bapak yang anaknya tiba-tiba dirobek perutnya karena usus buntu. Rela enggak dia? Marah enggak sama dokternya? Tidak. Padahal perutnya dirobek. Kenapa kok tidak marah? Karena dia punya harapan setelah itu dia sembuh. Anaknya demam, tiba-tiba dokter ditusuk sama jarum. Marah enggak seorang ibu? Tidak, karena ada harapan kesembuhan. Harapan kesehatan lahir sama harapan kesehatan batin. Artinya memang merawat anak secara zahir harus dikasih makan yang benar, jangan makan yang tidak sehat dan sebagainya, kan begitu. Agar dia sehat. Cuman tiba-tiba kok masih sakit, bagaimana caranya? Sesuai dengan kebutuhannya. Kalau perlu dirobek, kan begitu demi kesembuhannya, tusuk. Begitu juga urusan keselamatan akhirat. Cuman kalau sudah keselamatan akhirat itu orang tua kadang semakin dungu. Berani menusuk anaknya, bahkan merobek perut anaknya, tapi di saat anaknya melanggar syariat kadang-kadang penakut. Yang berjenggot pun sudah kayak tidak jenggotan lagi. Kekernya sudah hilang. Maka tetap caranya adalah lemah lembut. Yang pertama lemah lembut, tapi harus sampai batas ketegasan. Sehingga di rumah itu ada rambu-rambu, ada aturan. Ada orang tua nggak bisa mengingatkan anaknya, nggak tahu apa yang terjadi dalam diri orang tua tersebut. Sudah tidak menjadi bapak lagi. Yang sebagai qawwam yang bakal mengayomi, menyelamatkan, menjaga itu anak. Menjaga itu bukan saja menjaga jasadnya, menjaga rohnya. Sehingga ada namanya anak itu yang namanya berkembang tumbuh dari kecil, dewasa, pelan-pelan dari kebiasaan. Sehingga muncul sifat yang tanpa disadari oleh seorang anak dan seorang bapak, sifat mentang-mentang. Coba. Ini biasa pada seorang anak. Maka Anda harus punya rambu-rambu. Boleh dengan kelembutan, harus lembut, indah. Cuman pada batasnya harus ada ketegasan. Bahkan Anda pun berani memberhentikan sekolahnya karena jika salahnya di sekolah. Enggak, takut ketinggalan nak, biar masuk neraka enggak apa-apa, yang penting kamu naik kelas saja. Padahal juga jelas-jelas kesalahannya di sekolah tersebut. Cabut dari sekolah tersebut kalau memang akhlaknya rusak di situ. Hentikan dari sekolah tersebut. Ini kadang kita ini kurang tegas dalam hal ini. Cuman jangan dari awal tiba-tiba langsung tegas. Nggak boleh begitu. Anakmu bukan robot yang bisa diklik langsung berubah. Dia punya kebiasaan yang selama ini tumbuh, dia besar dengan kebiasaan tersebut. Dan dia juga kawannya bukan diri Anda saja, dia punya kawan di luar yang juga mungkin mempengaruhi. Dan dia punya dirinya sendiri, punya hawa nafsu, punya sifat-sifat yang sangat khusus. Maka di situ ada namanya tarbiyah itu dengan cara disiasati, dengan kelembutan, dengan keindahan. Jadi harus paham. Termasuk diantara bangun komunikasi yang baik dengan anak. Nah, sebetulnya pendidikan itu dari itu kan, dasarnya kerinduan Anda menyelamatkan jasadnya agar tidak sakit, maka Anda kasih vitamin, makanan, dan seterusnya. Kemudian setelah itu adalah keselamatan di akhiratnya. Sekarang keselamatan dohir saja kadang orang tua ini sudah kalah. Sudah tahu itu makanan berbahaya, masih saja diberikan demi kesenangan sang anak. Ini orang tua yang Masya Allah. Bahkan kadang zaman sekarang ini mungkin sekalian ada kesempatan untuk mukul-mukul ini gampang ini. Ini anak kecil dikasih tab sama HP.
Baru 9 tahun terakum untuk anak, gara-gara ibunya yang, saya bilang dungu nggak enak ini, biarin dibeginiin. Biar saya sayang kepada anak-anak Anda. Pernah suatu ketika di majelis begini, ada seorang ibu khusyuk dalam pengajian, cuman biar anaknya tidak ganggu, dikasih happy tab kecil begitu, cuman tidak keluarkan suaranya, biar lihat gambarnya dok begini. Cuman dari setengah jam ngelihat begini tuh hati saya yang sakit. Saya lihat, saya tidak tega, matanya bakal sakit dalam waktu dekat. Akhirnya saya hentikan ceramah. Ibu, saya ingatkan semuanya, itu sayang yang salah, itu kasih sayang yang salah, membiarkan anak seperti itu. Biarkan nangis sesaat, akhir yang penting dia selamat nanti. Nah, urusan dohir begini saja nggak bisa, apalagi urusan akhirat. Buru-buru memarahi anaknya nggak bisa itu. Kalau urusan kesehatan dohir saja nggak bisa. Perlu ketegasan. Coba yang aku sadar, tobat. Anakmu daripada rusak matamu. Yang tidak bisa mengurusi jasad anaknya, tidak akan bisa mengurusi batin anaknya. Biasanya orang itu kalahan tuh, yang rebut HP-nya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa didik akhiratnya. Urusan HP saja tutup ceklek, berhenti, diganti yang lain mainan, disenangkan dengan yang lainnya. Mohon maaf ada sedikit keras sedikit, karena saya sayang kepada anak-anak Anda itu semuanya. Matanya masih mau digunakan untuk belajar lama dan sebagainya. Terus belum lagi di dalam itu tontonan itu yang bermacam-macam. Bahkan kalau harus melihat pun, misalnya kartun-kartun Islami sekalipun harus ada jaraknya, sesuai dengan petunjuk dokter dan sebagainya. Bukan asal, ini kayak mau masuk ke HP orang. Ibunya tenang saja, tidak tahu ketenangan ibunya karena dungu atau dia tidak sadar. Mohon maaf bahasa kasar lagi saya ini. Saya kasar cinta ini. Kadang-kadang sebagian kalau dari suntik cek itu nggak kerasa ini. Makanya udah like cerak, ya tuh ngomongnya kasar bener. Tapi kalau nggak kasar, memang saya nggak sadar, memang saya dungu. Alhamdulillah, Buya ngomong kasar. Saya cinta kepada Anda, jujur. Saya bahasa begini karena demi cinta. Bukan, biarpun anak Anda bukan anak saya, tapi saya merasa itu anak saya. Urusan televisi, layar. Kenapa? Kalau modelnya orang tua sudah gampang kalah begini, untuk selanjutnya pun tidak akan bisa seperti yang ditanyakan tadi. Bingung. Didik anak nggak bisa tegas. Sehingga kalau sudah orang tua tidak punya ketegasan, tegas itu bukan kasar nak. Ada orang tua punya rambu-rambu. Kalau sudah orang tuanya tidak bisa tegas, akhirnya anak semakin kurang ajar, mentang-mentang, nggak kira abah marah, nggak kira. Nah, karena yakin abahnya penyabar, dia berani mencahin kaca. Ceder, kenapa kau percaya? Abah saya sabar, kurang ajar kan dia. Nah, begitulah. Baik. Kemudian selanjutnya adalah, yang penting Anda terus berusaha. Dan ingat, di dalam mendidik anak Anda jangan sombong. Biarpun Anda seorang alim dan sekaligus pakar pendidikan. Allah menciptakan manusia berkelompok, berkobilah dan bermacam-macam keahlian untuk saling melengkapi. Kelihatannya ngajar sekarang Buya, Ustadz ceramah. Tapi saya ngajar Quran anak saya nggak bisa, jujur sih. Baru 2 baris sudah mulai muncul marah. Saya tidak bisa ngajar. Begitulah faktor kedekatan. Karena pengennya langsung jadi, kan begitu ya. Pengennya langsung pinter. Ya anak kan punya batas. Makanya jangan sombong deh. Mau saya didik di rumah saya sendiri, jadi ulet nanti. Akan tapi yuk tolong menolong. Kita komunikasi dengan ustadz yang lain. Bahkan kadang apa? Kalau anak di rumah dengan kita, karena faktor kedekatan dengan kita, begitu mudahnya dia melanggar aturan yang kita buat. Tapi kalau dengan orang lain masih ada sopan santun. Dan benar, ini ada anak-anak di pondok ini kalau di rumah kata bapaknya, waduh Bunya kalau di rumah susah diatur. Tapi di pondok jadi waktu pulang jadi hidup. Nah ini, makanya ada program bagaimana kita mondokkan santri. Makanya kalau orang sombong, biar saya didik sendiri, atur sendiri. Anda harus kerja, Anda harus pergi, Anda harus ini. Anak Anda dengan siapa? Jangan sombong deh ngurusi anak. Kalau sombong gagal. Mau saya urusi, saya pantau dengan 16 intel. Rusaknya sama intelnya sekali. Ayo apalagi CCTV semuanya. Anaknya pinter, matiin sama dia. Oh mau apa? Jangan sombong deh. Maka perlu kebersamaan mendidik anak seperti ini. Ada pesantren, ada sekolah agama ini buat oleh ustadz. Ini tolong menolong. Karena apa? Anak Anda kalau di rumahnya orang ada wibawa, ada rumah itu ada wibawa, ada sopan santun, mudah. Ini saja yang perlu kami lihat. Ini yang di sini itu pondok ini ada alumni game. Yang sudah tobat jangan balik lagi nak ya. Ada alumni game. Bapaknya cerita, Buya, anak saya kalau di rumah sudah sama game tuh nempel. Ibunya juga banyak duit, jadi setiap ada game baru, wow, game, nggak bisa lepas dari game. Suruh ngaji, suruh makan susah, sholat. Tapi alhamdulillah setelah mondok
nggak mau lagi nyentuh game sampai pulang ke rumah, loh kan? Allah merubah, memuliakan dia. Ada aneh-aneh yang di pondok ini macam-macam kebiasaannya. Anaknya orang-orang yang biasa dimanja oleh orang tuanya, tapi orang tuanya sadar kalau di rumah nggak bisa ngurusi sendiri dikirim ke pondok. Bener, lupa game sampai pulang gimana? Pulang pun sudah nggak mau, bahkan saya ingin dimarahi Buya, bah sama Umi, kata Buya nggak bagus nonton sinetron terus, saya malah digituin. Terus tak bilang, masih langgar kan kamu? Iya kadang-kadang Buya, lagi sudah apa, mamang bapak kadang-kadang susah, lebih susah daripada anaknya. Sudah dilarang nonton sinetron sama anaknya, masih aja nonton sinetron. Itu padahal jago game dulu anaknya. Membuat perubahan. Jangan sombong mendidik anak dengan diri Anda sendiri. Nggak bisa dititipkan ke orang, atau bagaimana dimasukkan majelis dan sebagainya. Belum lagi majelis semacam ini bukan saja zahir pendidikannya, ada batin pendidikan rohaniat yang Allah turunkan, rahmat yang Allah turunkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.